Shalom semuanya, selamat pagi yang ada di live streaming channel YouTube GB Arkadia. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di hari yang ketiga, hari Rabu. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik, sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat apa yang Tuhan beri, buat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, biarlah kami hidup ya Tuhan, hanya menyenangkan-Mu ya Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan ya Tuhan ya. Kita naikkan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah bagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji berita-Mu, sembah dan puji berita-Mu, sembah dan puji berita-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji berita-Mu, sembah dan puji berita-Mu, sembah dan puji berita-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama kita akan puja diri dari awal. Katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji berita-Mu, sembah dan puji berita-Mu, sembah dan puji berita-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah dan puji berita-Mu.
sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari pagi ini kita sembah Dia, kita sembah Dia. Arahkan hati saudara yang Tuhan takut Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan belajar ya Tuhan, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau mengurapi setiap kami ya Tuhan, yang mendengar ya Tuhan, bahkan yang menyampaikan ya Tuhan. Hamba-Mu yang bukan apa-apa ini ya Tuhan, Kau urapi ya Tuhan.
Biar firman ini ya Tuhan dapat memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kita nggak terasa udah ada di hari yang ketiga, hari Rabu. Kita mau sama-sama belajarkan firman Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk belajar kita sama-sama di tuntunan sepekan pagi hari ini. Saya juga bukan siapa-siapa, saya juga tidak belajar teologi, tapi kita semua mau belajar tentang Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan. Ada 5 alasan kenapa kita harus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan seperti yang di gereja kita ditanamkan, yaitu doa, pujian dan penyembahan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Ada 5 alasan. Yang pertama, kita diciptakan memang untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada dari sebagian kita memang dari lahir tidak lahir langsung mengenal Tuhan, yang mungkin dari kesalahan dari orang tua kita atau dari leluhur kita yang ada di agama yang lain. Tapi Tuhan pilih kita menjadi Kristen. Itu anugerah yang sangat luar biasa kalau Tuhan bisa memilih kita. Sama seperti saya lahir dari agama yang lain, mengikuti orang tua saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tangkap saya dan dia menjadikan saya murid, dia menjadikan anak Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara yang mungkin menyaksikan live streaming ini. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Mengapa kita harus memuliakan nama Tuhan? Dalam keseharian hidup kita, biarlah doa pujian penyembahan harus kita hidupi. Dimanapun, di tempat kerja, di rumah, atau di sekolah, di studi, di jalan, bahkan dimanapun pada saat kita ada waktu luang, kita bisa bernyanyi. Sama seperti saya, kalau di dalam, mungkin kita bekerja di dalam mobil, kita bisa nyembah Tuhan sambil mendengarkan pujian-pujian. Ya kalau yang lebih luar biasa lagi mungkin di kamar mandi, cuma saya nggak pernah ya Bapak Ibu. Saya hanya di mobil saja, hanya di jalan, saya nyanyi aja. Nyanyi puji-pujian itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan juga bisa membuat hati kita lebih tenang kalau kita ada di hadirat Tuhan. Yang kedua, karena karya yang luar biasa dalam hidup kita. Karya Tuhan itu luar biasa. Dia rela mati demi kita semua untuk menyelamatkan hidup kita. Ayatnya ada di 1 Petrus 2 ayat 9. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini luar biasa, mengingatkan saya juga di 1 Petrus 2 ayat 9 ini, kita ini benar-benar dipilih sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah milih, nggak ada orang yang bisa menghentikan. Tuhan udah membuka, nggak ada yang bisa nutup. Saudara nggak usah terlihat bagaimana di pelayanan. Kalau Tuhan sudah angkat, pasti diangkat Tuhan. Saudara nggak usah mengajukan diri, oh saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Kalau Tuhan udah pilih, saudara bisa melampaui mungkin teman-teman pelayanan, teman-teman yang saudara-saudara yang lain. Tiba-tiba saudara diangkat Tuhan. Itu kerja nyata Tuhan. Jadi kita nggak bisa menghindar kalau Tuhan udah pilih. Banyak kok hamba-hamba Tuhan yang tadinya dalam tanda kutip bukan orang percaya, tiba-tiba dipakai Tuhan dengan dahsyat. Yang tadinya mungkin orang berdosa ditangkap Tuhan. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Itu Tuhan Yesus dahsyat banget. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Yang ketiga, karena perintah Allah sendiri, Mazmur 150 ada 10 lebih kata pujilah. Mungkin kalau di satu Alkitab kata pujilah itu, wah nggak kehitung. Kalau saya baca banyak tuh, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Kalau di zaman ya dulu mungkin pujilah Tuhan, mereka menaikkan puji-pujian
buat Tuhan itu masih pakai ya rebana, kecapi. Mungkin puji Tuhan kita ada di zaman modern ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah bisa menyembah Tuhan, memuji dengan alat-alat musik yang luar biasa. Sekarang udah modern, lebih menggelegar lagi, lebih dahsyat. Alat-alat musiknya lebih modern lagi. Memang Tuhan sudah mencatat di Alkitab. Juga ada di Mazmur 103 ayat 1. Saya bacakan kembali di Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari perikopnya aja, pujilah Tuhan. Berarti kata pujilah ini luar biasa banyak ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Banyak orang Kristen yang cari Tuhan hanya pada saat kesulitan. Pada saat senang, dia lupa sama Tuhan. Dia lupa sama Tuhan yang pernah menolong. Lupa sama Tuhan yang semua yang dia terima itu kebaikan itu dari Tuhan. Pada saat kesulitan baru tuh dia cari Tuhan, sujud tempat Tuhan, tolong saya, tolong saya. Tuhan nggak mau kayak begitu. Tuhan mau Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Makanya saya pun firman ini pun menegur saya pun sangat belajar Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan apapun Tuhan nomor satu. Tuhan lebih-lebih dari segalanya. Bahkan saya pun belajar dari firman ini. Saya lebih mementingkan Tuhan daripada pekerjaan. Saya punya kesaksian. Saya bekerja di showroom mobil bekas. Biasanya kalau showroom mobil bekas itu Sabtu Minggu itu tuh ramai karena customer itu lebih ada waktu luang di Sabtu Minggu. Dia telepon saya, dia mau lihat mobilnya di hari Minggu karena dia cuma ada waktu di hari Minggu itu. Saya langsung balas WA dia, saya bilang saya nggak bisa. Saya kalau Minggu saya nggak bisa Pak, karena saya full di hari Minggu. Saya ada kebaktian, saya di gereja gitu. Oh Bapak setelah ini jam berapa? Ya jam 12 sih. Oke, di atas jam itu jam 3. Ternyata jam 3 kita ada meeting nih sama Pak Gembala. Udah saya jadi bingung jawabnya. Saya tolak. Pokoknya Minggu saya nggak mau ada kerjaan. Pokoknya Minggu full waktu saya untuk melayani. Jadi saya langsung tolak tuh. Dan saya langsung tekankan dalam hidup saya, hari Minggu saya nggak mau ada kerjaan. Semua buat Tuhan. Jadi full saya hari Minggu di gereja. Kalau ada ya waktu luang ya saya sama keluarga saya nggak mau diganggu pokoknya Minggu. Kecuali di luar hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, oke lah saya mau ya itu memang udah bukan kewajiban. Rabu pun kalau ada ibadah tengah minggu sorenya, saya upayakan saya pulang dari sampai rumah ini sore. Jadi saya waktu malamnya saya bisa melayani di ibadah tengah minggu. Saya nggak mau. Tapi puji Tuhan, customer nggak lari kemana-mana. Ya Tuhan udah atur rezeki yang kita emang harus milik kita, ya pasti milik kita. Nggak mungkin tertukar deh. Simpelnya seperti itu. Tuhan itu dahsyat buat kita semua. Amin. Nah yang keempat, karena Tuhan tuh senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Tuhan Yesus senang kalau kita dengan segenap hati kita menyanyi, sembah Dia, memuji Dia, menyenangkan hati Dia. Sama seperti kalau yang saudara Bapak Ibu yang sudah punya anak, kalau anak Bapak Ibu saudara pulang, Bapak Ibu pulang ke rumah, pulang kerja, tiba-tiba anak Bapak Ibu samperin, "Papi, Mami, aku ulangan nih dapat 100, dapat nilai A." Wah, kita dalamnya seneng banget ya. Wah, pinternya kamu ya. Di anak itu minta apa aja pasti kita kalau bisa kita turutin gitu loh. Minta dia beliin mainan. Cuman kalau misalkan nilai dia bagus, ya pasti kita senang juga. Ada reward buat dia. Apalagi Bapak kita yang di surga. Tuhan Yesus juga pasti kasih kita reward. Kalau kita memang sungguh-sungguh menyembah Dia, nggak kompromi sama dosa, nggak kompromi sama hal-hal yang lain. Tuhan Yesus pasti
pelihara hidup kita. Sama seperti ya anak kecil yang minta sesuatu sama orang tuanya. Kalau dia misalkan sekolahnya bagus, dapat dapat reward dari sekolah, beasiswa, pasti orang tuanya bangga. Sama juga Yesus, Tuhan Yesus juga pasti bangga kalau melihat anak-anaknya seperti itu, yang dengan setiap hari taat, menyembah Dia, memuji Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ya maksudnya nggak berselubung gitu loh, menyembah Tuhan tapi mikirin, waduh, mikirin pekerjaan, ke gereja dengerin firman Tuhan tapi pikiran, waduh ini gimana ya pekerjaan saya gini gini gini. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau fokus kita hanya pada Dia. Pasti Tuhan beri jalan keluar kalau kita fokus menyembah Dia. Pekerjaan kita Dia pasti campur tangan. Yang nggak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil ya pasti ini deh. Tuhan itu dahsyat. Saya banyak berkali-kali saya merasakan kebaikan Tuhan. Yang cerita paling dahsyat waktu pandemi tahun 2020 ke 2021. Saya ada nawar mobil. Itu saya nawar mobil kalau nggak salah ya anggap aja 370. Ada orang lain nawar 385, selisih 15 juta Bapak Ibu. Kalau orang normal pasti jualnya ke 385. Bukan jual ke saya yang hanya nawar 370, 15 juta lebih rendah. Tapi Tuhan Yesus gerakin orang ini sampai orang ini ngomong, saya juga bingung San, dia bilang, kenapa saya mau jual ke kamu, dia bilang, saya juga bingung, saya maunya jual ke kamu aja, saya nggak mau jual ke orang ini, padahal orang ini nawar lebih tinggi dari saya, dia bilang kayak gitu, lebih tinggi dari kamu, di selisih 15 juta, cuman nggak tahu, dia sampai ngomong, Tuhan kamu hebat, dia bilang gitu. Sebelumnya saya udah ngomong sama dia, kalau saya nggak bisa lihat jam segitu, saya mau doa dulu, karena waktu itu pada zaman pandemi kita ada Zoom, ada yang namanya doa berantai. Itu pas jatuhnya jam 6 sore. Jadi saya dalam hati juga gimana ya? Maksudnya itu uang di depan mata. Kalau saya beli itu mobil saya dapat duit. Cuman pada saat itu saya harus ada doa berantai itu saya yang main musik. Saya harus ada tugas di situ. Ya, jadi saya pada saat saya main musik ya saya usahain saya fokus ke Tuhan, saya fokus nyembah Dia sampai sampai 1 jam udah selesai, baru saya bikin pekerjaan itu. Ya puji Tuhan itu yang terjadi. Tuhan Yesus dahsyat. Itu saya pun sampai nggak kepikiran kenapa bisa kayak gitu. Teman saya tanya saya, kenapa bisa gitu ya? Ya saya aja bingung. Dia bilang kayak gitu. Dia juga heran, dia sampai ngomong. Ya dia mungkin bukan Kristen, dia bilang, Tuhan kamu dahsyat ya, dia bilang, bisa kayak begini, dia bilang gitu. Waduh saya langsung terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus lebih pasti memberkati anak-anaknya yang fokus sama Dia. Itu kesaksian yang luar biasa buat hidup saya, yang nyata yang saya alami. Tuhan Yesus pelihara, Dia nggak mungkin tertukar ya. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan? Karena di sorga kelak ada puji-pujian untuk selama-lamanya, kekal. Kita kita di sorga itu kita kekal, hidup kita luar biasa. Di sana udah ya kita memuji Tuhan, kita nggak ada sakit penyakit, kita udah nggak usah mikirin apa-apa, fokus kita sama Tuhan aja. Luar biasa, makanya puji Tuhan. Kita ada di wadah yang luar biasa, kita ada di GB Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita ada di Rayon 3 yang sangat menekankan doa, pujian, penyembahan. Itu yang diucapkan terus sama gembala pembina kita ya. Bahkan kalau pada saat gembala pembina menyampaikan firman, pasti ada satu kata yang terselip, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ya, itu terus yang digaungkan di Rayon 3. Ya puji Tuhan, saya juga ada di wadah ini di GB Arkadia yang ya ada ibadah tengah minggu, ada rumah doa pagi. Ya kita ikutin terus. Kita taat aja sama pemimpin, apa yang harus kita lakukan.
Bagian kita lakukan, selebihnya itu bagian Tuhan. Kita nggak usah mikirin apa yang terjadi akan hari esok yang belum terjadi. Kita nggak usah pikirin, kita fokus aja sama Tuhan. Pasti Tuhan pelihara hidup Bapak Ibu Saudara. Pasti Tuhan benar-benar memelihara keluarga Bapak Ibu. Pekerjaan apapun Tuhan bela. Alkitab mencatat musuh-musuh akan diserahkan kalau kita percaya sama Tuhan. Tuhan ada di depan kita, Tuhan membuka jalan. Tuhan Yesus pimpin kita dalam setiap apa yang kita kerjakan. Kita nggak usah khawatir, asal kita percaya dan taat sama Dia. Tuhan Yesus pasti memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera buat hidup kita. Rencana-rencana yang ajaib, rencana-rencana yang luar biasa buat kehidupan kita mendatang. Pasti Tuhan pelihara buat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat firman yang singkat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar fokus dan taat ya Tuhan. Kita mau belajar fokus, hanya menyembah-Mu dan memuji-Mu saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat tuntunan sepekan pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan untuk setiap orang yang menyaksikan ya Tuhan live streaming ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara, pekerjaan usaha Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, on fire.